Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan tanggapan terkait diskusi sesi 2 mata pelajaran Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Dunia. Nah, pada sesi ini disajikan sebuah artikel dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Tujuan utama dari pendekatan multikultural ini adalah untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, lingkungan pendidikan yang inklusif, di mana semua peserta didik merasa dihargai. Yang saya dapat ambil dari artikel ini adalah yang pertama, pendekatan pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Bahwa pendidikan multikultural ini adalah pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan karakter dan identitas bangsa Indonesia. Strategi pendidikan multikultural di sekolah dapat diimplikasikan dengan cara yang pertama, membangun paradigma keberagaman inklusif di lingkungan sekolah. Yang kedua, membangun pemahaman kritis dan empati terhadap ketidakadilan serta perbedaan sosial. Kemudian membangun sikap anti diskriminasi etnis, menghargai perbedaan kemampuan, menghargai perbedaan umur, kemudian menghargai pendapat orang lain. Nah, ini adalah sikap-sikap penting yang sikap-sikap yang penting dalam pendidikan multikulturalisme. Dalam melakukan implementasi pendidikan multikultural ini, peran tenaga pendidik sangat diperlukan dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan, dalam membentuk karakter siswa tentunya. Nah, kejelasan sikap mengenai nilai benar atau salah dan mampu mengambil sikap dan bertanggung jawab itu memang harus ditekankan oleh guru sebagai pendidik yang membersamai anak-anak muridnya di dalam kelas. Pengalaman dan langkah konkret yang saya lakukan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural antara lain membuat program-program sekolah ramah anak, kemudian memasukkannya dalam visi misi sekolah, seperti tentang budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian menanamkan ke siswa betapa berbahayanya diskriminasi terhadap orang lain karena merupakan tindakan bullying. Nah, itu ditanamkan kepada siswa. Kemudian yang ketiga, saya mengkaji keragaman budaya di daerah setempat dan budaya nasional melalui pelajaran di sekolah, baik itu pelajaran PKN, kemudian muatan lokal, dan pelajaran-pelajaran lainnya, dan senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan guru-guru yang ada di sekolah terkait hal ini. Nah, hasil kajian itu nanti akan kami sampaikan kepada siswa sehingga memunculkan nilai-nilai yang dituntut ada pada diri siswa ya, seperti menghargai ya. Kemudian betapa pentingnya menghargai kemampuan orang lain atau betapa pentingnya menghargai kelemahan orang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mengadakan acara-acara khusus ya terkait dengan budaya-budaya seperti mempresentasikan budaya melalui pakaian-pakaian tradisional, kemudian makanan-makanan khas tradisional, sehingga keberagaman itu menjadi sesuatu yang biasa, yang wajar, yang diterima secara utuh oleh siswa-siswa di sekolah. Kemudian yang kelima itu yang saya lakukan, langkah konkret yang saya lakukan adalah gerakan teknologi aman dan sehat ya, dengan memberikan kampanye atau memberikan edukasi-edukasi kepada siswa betapa berbahayanya jika teknologi itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan yang ada seperti itu. Jadi dengan adanya kampanye
penggunaan teknologi yang aman dan sehat ini, siswa tahu gitu mana sih yang harus dikonsumsi, mana yang tidak. Jadi ketika datang pengaruh-pengaruh dari luar, maka guru berperan untuk memfilter pengaruh-pengaruh tersebut. Dari film pendek yang saya amati ya dengan judul New Boy gitu, saya mengambil kesimpulan bahwa nilai-nilai pendekatan multikultural di sekolah tersebut itu menjadi PR yang besar bagi guru dan sekolah. Karena apa? Karena opini siswa yang ada di sekolah tersebut, yang seyogianya sekolah yang berada di perkotaan, terhadap siswa pindahan dari tempat lain yang didukung adanya perbedaan ras gitu ya, itu sangat luar biasa ekstrimnya gitu. Jadi mereka menganggap bahwa siswa yang pindah dari sekolah yang tidak sama dengan selevel dengan sekolah mereka itu memiliki kemampuan yang rendah gitu. Padahal tidak demikian adanya seperti itu. Nah, hal inilah yang memunculkan paradigma berpikir siswa inilah yang memunculkan sikap-sikap yang jauh dari nilai-nilai kebaikan. Kemudian jauh dari penghargaan terhadap orang lain, memandang diri lebih baik daripada diri orang lain. Nah, guru harus berperan maksimal dalam hal ini. Ya, guru harus melakukan pendekatan-pendekatan dalam pendidikan agar kondisi yang terjadi di sekolah tersebut menjadi lebih baik. Intinya adalah pendidikan multikulturalisme ini penting karena dengan adanya pendidikan ini, pengakuan dan penghargaan atau menghargai keberagaman budaya, baik itu etnis juga, agama, bahasa, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu menjadi sesuatu yang khazanah yang kaya gitu. Jadi it's okay kenapa dengan perbedaan gitu ya. Tidak ada yang sulit menghadapi atau menerima perbedaan itu. Nah, ini yang harus kita tanamkan di karakter siswa didik kita sehingga nanti akan muncul pribadi-pribadi yang matang secara emosional dan mampu menerima pembaharuan-pembaharuan yang berasal dari luar dirinya seperti itu. Mungkin itu tanggapan saya terkait diskusi sesi 2. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.